Ini adalah seorang ibu akseptor spiral atau IUD ya. Jadi alat kontrasepsi yang kita pasang di dalam rahim. Jadi dia keluhannya ini katanya, dok, pipisnya kok anyang-anyangan ya. Tapi ya sebenarnya kalau pipis ada keluhan anyang-anyangan ya sebenarnya tidak ada korelasi dengan spiral ya. Spiralnya posisinya normal-normal saja kok. Nah, kalau dia ada anyang-anyangan pipis nggak enak ya harusnya periksa urin ya, urin lengkap. Terus dia menyatakan katanya ada flek, perdarahan di luar haid. Ya coba kita lihat apakah spiralnya ini posisinya bergeser atau ada yang lecet dari dinding rahimnya karena spiral. Nah kita lihat ternyata posisi spiralnya ada di dalam rongga rahim. Itu yang kayak batang putih di tengah itu spiralnya ya. Dan posisinya nggak geser kemana-mana kok, posisinya stabil ada di tengah-tengah. Jadi spiral kan bukan hormonal, jadi dia tidak ada gangguan karena hormon. Spiral ini nggak ada masalah. Ya, tapi kalau misalnya menyebabkan lebih banyak sekresi lendir kayak keputihan ya sebenarnya bukan keputihan, lebih banyak lendir iya. Dan kadang mempengaruhi lebih banyak haid benar gitu. Jadi spiral itu kan kontrasepsi non hormonal, jadi tidak mengganggu apapun. Mungkin haid lebih panjang bisa ya. Ya jadi kita lihat di posisi spiralnya sampai saya lihat posisinya seperti kita lihat MRI CT scan, tapi ini kita pakai USG ya. Sekarang kan teknologi bisa kita lihat seperti MRI ya, padahal nggak perlu, kita bisa seperti USG udah cukup kok. Jadi saya melihat posisi spiralnya ada di tengah-tengah. Jadi ternyata kondisinya ada perdarahan di luar haid. Kemudian setelah saya lihat, kok ini masih sesuai dengan siklusnya pertengahan siklus haid. Jadi pas masa subur, habis lewat masa subur. Jadi posisi spiralnya ini nggak ada gangguan apapun ya, spiralnya nggak ada masalah. Istilahnya in situ atau nggak geser kemana-mana kok. Terus kita lihat nih mulut rahimnya, katanya kan dia ada flek lah, ibunya nggak pernah pap smear ya, anjurkan kita pap smear. Kalau kita lihat dari bagian USG ya, mulut rahim bagus kok, nggak ada yang aneh-aneh. Ya, jadi kita lihat ini spiralnya posisi di dalam, terus saya juga mengukur ketebalan selaput endometrium ya, lendir rahim ya. Normal tuh panjang tebelnya cuma berapa tadi? 9 mili ya. Juga ukuran rahim semuanya normal ya, 9 kali 5 tadi. Jadi setelah kita pastikan ini tidak ada masalah dari spiralnya, rahim juga nggak ada masalah, baru nanti kan kita rencanakan kenapa kalau ada flek, apa perlu terapi hormonal atau gimana gitu ya. Nah begitu saya lihat indung telur lah, ini indung telurnya indung telur bagus, ini pasca ovulasi nih, namanya corpus luteum. Jadi begitu seorang ibu, seorang perempuan ovulasi lah, dia kondisinya indung telur menjadi corpus luteum. Ini kalau terjadi kehamilan dia fungsinya menjaga kehamilan ya, tapi kan dia pakai spiral jadi kan tidak hamil gitu. Nanti kalau udah siklusnya kembali ya jadi ovarium siklus berikutnya lagi ya, ini namanya corpus luteum, bukan kista, ini normal ini. Jadi kalau kita melihat seperti ini, maka kita tahu kondisi rahim ibunya, siklus ovariumnya juga semua normal. Ini ovarium sisi sebelah, itu telur-telurnya ya, telur-telur bagus, telur-telur sehat. Jadi saya tidak buru-buru memberikan terapi hormonal, karena kita sekarang lagi berada pada fase setelah masa ovulasi. Jadi saya sarankan ya tunggu aja Bu, 12 hari lagi ibu akan haid seperti biasa. Kalau memang belum teratur yuk baru kita atur siklusnya nanti ya. Bisa dengan terapi hormonal. Tapi kalau sekarang belum perlu. Terus sisa fleknya harus bagaimana dok ya? Saya kira cukup dibasuh saja, bisa dibasuh dengan betadine atau apa untuk dibersihkan, terus minum obat anti perdarahan biasa kayak obat-obat
habis cabut gigi atau orang habis mimisan itu kan dikasih obat untuk penghenti darah, ya cukup kasih itu aja. Lagi pula fleknya sudah berhenti, hari ini sudah tidak ada. Jadi kita sudah memastikan spiralnya posisinya bagus, dia sudah pakai sekitar 6 bulan atau 3 bulan, saya lupa. Tidak perlu dicabut, tidak perlu diganti, lanjutkan saja spiralnya, nggak masalah kok. Terus kalau infeksi pipis, kita sudah cek laborat, ternyata urinnya normal-normal saja tuh. Jadi ya cukup minum yang cukup, jangan nahan kencing ya. Tidak ada terapi khusus yang kita berikan karena semuanya normal. Kadang-kadang dalam suatu fase seorang perempuan itu bisa saja haidnya tiba-tiba ada perdarahan siklus di luar haid. Itu normal-normal saja, nggak usah dikhawatirkan. Tapi yang jelas ya, jangan lupa lah pap smear setiap tahun. Ibunya belum pap smear dah berapa tahun nih, 2 tahun. Jadi setelah kita lihat USG dari mulut rahim semua bagus, rahim semuanya normal, jadi kita nggak perlu terapi apapun. Saya sarankan ibunya untuk pap smear rutin dan tidak perlu terapi hormonal dulu. Kalau untuk spiral, kontrol posisinya setiap tahun. Jadi kalau ibunya sambil pap smear ya kita lihatlah posisinya harus seperti itu ya, di tengah-tengah rongga rahim, nggak boleh geser kanan kiri atau melorot ya. Jadi ini suatu kasus yang normal pada seorang ibu pemakai akseptor IUD.